Mas Hans, sampai berapa lama mau terus dengan isu ini? Atau mulai mau menahan diri lah untuk toh ini sudah di tangan polisi? Enggak, pers itu, saya mengatakan pers jadi bukan infotainment lagi. Pers itu saya pikir nggak punya batasan. Selama itu ada fakta-fakta yang memang menurut pertimbangan mereka itu layak menjadi bahan berita, yang sesuai dengan kode etik itu tetap akan. Yang Pak Agus tadi bilang, itu tetap akan jalan. Oke, Mbak Telni merasa berdosa nggak kalau terus-menerus menyiarkan ini pada masyarakat tanpa ada satu panduan nilai yang ada? Oke, kalau menurut saya sih intinya saya atas nama media ya, tidak dengan media yang lain ya. Media saya masih proporsional, tayangan cek dan recheck, tabloid cek dan recheck, dan Halo Selebriti masih menaati kode etik jurnalistik, masih profesional. Presenter infotainment kita. Iya, sebenarnya sih kalau dari personal saya cuma minta kepada orang tua di rumah ya, dampingan orang tua ya. Jadi kasus ini sudah harus menjadi pembelajaran, dimana harus dampingan orang tua, dan selain pendidikan seks juga harus agama ya, bahwa benar kata Bang Hans bahwa yang tidak menikah itu tidak boleh melakukannya gitu. Ya, saya kira pertama saya ingin mengingatkan bahwa empati sosial itu harus menjadi dasar moralitas dalam relasi sosial kita. Nah, dalam kasus ini mungkin hari ini kita masih sulit untuk berempati kepada Ariel, Luna, Cut Tari ya. Tetapi saya kira jelas kita harus bersimpati pada keluarganya. Kepada Ariel punya anak, Cut Tari punya anak, dan anak ini nggak berdosa sama sekali, tapi mungkin dia akan menanggung bebannya ini seumur hidup, juga keluarganya gitu ya. Jadi kurang-kurangnya dalam moralitas kita, terutama teman-teman media, itu harus ada empati kepada keluarga ini. Juga saya kira jelas harus berempati kepada khalayak. Ya, juga saya kira kepada orang tua, pada guru-guru yang gelisah sekali dengan video ini maupun pemberitaan media tentang itu. Jadi saya kira empati sosial sekali lagi harus diletakkan sebagai dasar moralitas dalam konteks ini. Gitu. Dan yang terakhir saya kira setiap wartawan Indonesia, setiap media massa di Indonesia adalah bisnis yang bersandar kepada trust, kepercayaan publik gitu ya. Jadi jangan diderai kepercayaan publik dengan hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk diumbar di ruang publik ini. Terima kasih Mas Agus. Terakhir yuk Mas Is. Semua pihak ya harus berenung dengan kejadian ini. Ini hikmahnya luar biasa nih. Artinya gini, para penyelenggara negara juga jangan diam-diam aja, jangan cuma bisa ngomel aja dengan kejadian seperti ini, ngeliat media gini ngomel, ngeliat media diam juga ngomel, ngeliat ini berpolemik ngomel gitu. Jangan, tapi semuanya harus dipikirkan dengan baik. Ariel aja saya kasih contoh, kalau memang Ariel yang bersalah. Ariel ini kesalahannya memang luar biasa, tapi sebelum ini juga pahalanya luar biasa. Menyenangkan orang banyak. Bayangkan satu lagunya orang bisa terhibur. Ya. Itu nggak pernah dipikirkan kalau udah salah kayak gini gitu. Saya berharap juga kayak media jangan cuma menulis dengan mata pena atau mata lensa, tapi juga mata hati. Ya. Karena wartawan itu punya anak, punya keluarga seperti itu. Cut Tari punya anak, punya keluarga. Ariel punya anak dan keluarga. Kalau yang sendirian kayak Feven mungkin nggak apa-apa. Ada juga keluarga. Sekaligus promosi loh. Ini sebagai apa, the most eligible bachelor. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat Rosi, narasumber yang hadir malam hari ini. Memang semoga ini cepat selesai ya, karena saya rasa polisi pun jangan sampai hanya fokus di kasus ini. Polisi punya PR yang luar biasa besarnya untuk mengurus masalah hukum di Republik ini. Jadi, dan kita semua semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang luar biasa dari kasus ini. Dan yang paling penting sesungguhnya saya sepakat dengan Mas Agus. Keluarga Ariel, keluarga Luna dan keluarga Tari itu mereka nggak salah sebenarnya, tapi mereka memang jadi harus ditimpakan seolah-olah mereka pun ikut terlibat dalam kejahatan ini. Karena itu malam hari ini kita juga ingin memberikan simpati yang luar biasa pada keluarga mereka semua. Semoga ini semua bisa cepat selesai. Semoga kita juga bisa menahan diri bahwa kita bukan polisi moral yang seolah tidak pernah melakukan satu kesalahan apapun. Kita boleh menunjuk bahwa ini tidak benar dan silakan proses hukum, tapi mari kita sedikit sudahi kebisingan ini karena masih ada PR Republik ini yang jauh lebih penting dan kita menunggu kerja nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan ini. Terima kasih keluarga Indonesia, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.